Pada malam hari ini saya akan membacakan satu kisah daripada Zain wa hukiya an Zainal Abidin Ali ibn al-Husain annahu kana idza tawaddaa isfarra launuhu. Yang berikutnya kisah daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn al-Husain ibn al-Ali gitu ya. Annahu kana idza tawaddaa isfarra launuhu. Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau wudu katanya isfarra launuhu. Itu ketika berwudu beliau itu mukanya menjadi pucat, menjadi kuning, pucat. Wa idza qama ila sholati akhadathu ra'datu. Dan ketika dia mendirikan salat, badannya gemeteran. Baru wudu saja udah pucat, begitu salat gemeter. Nih salatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain. Faqila lahu malaka. Lalu ia ditanya oleh sahabatnya, malaka, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa? Faqala, beliau menjawab, waihakum atadruna baina yaday man aqumu. Waihakum, celakalah kalian semua. Tahukah kalian baina yaday man aqumu? Di hadapan siapa saya berdiri? Kata beliau, tahu nggak kalian di hadapan siapa saya berdiri? Bagaimana saya nggak gemeteran ketika tahu di depan siapa saya berdiri? Waliman uridu an unaji, dan kepada siapa aku hendak bermunajat? Wa annahu waqa'a harikun fi baitihi. Dan satu ketika ya, nah ini Sayyidina Zainal Abidin itu saking ketika ditanya sahabatnya kenapa gemeteran, karena dia tahu di hadapan dia sholat dan kepada siapa sedang bermunajat. Kalau kita kan ya sholat ya begitu, ya sholat aja ya, nggak tahu kita lagi ngadep kemana gitu. Karena tahu yang di hadapan siapa, karena tahu dia bermunajat kepada siapa, maka sholatnya penuh dengan rasa takut. Di sini namanya khauf, itu takut. Kalau kita sholat kemudian bagaimana caranya, bagaimana perasaan kita kalau lagi sholat kita mau dinilai gitu ya, geged lah, takut salah, biar kata udah biasa juga kalau mau dinilai sholatnya nih, takut salah bacaan, takut ada harokat yang keliru kita baca dan lain sebagainya. Begitulah sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Satu ketika waqa'a harikun fi baitihi. Satu ketika rumahnya kebakaran. Terjadi kebakaran di rumahnya. Wa huwa sajidun, dan dia sedang sujud. Pada saat kebakaran itu Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi sujud. Faja'alu yaquluna lahu. Lalu orang-orang di sekitarnya berteriak kepadanya, berkata kepadanya, ya ibna Rasulillah, putra Rasulullah, cucu Rasulullah, an-nar, kebakaran, bangun gitu ya. Saking khusyuknya sujud nggak bangun-bangun. Fama rafa'a ra'sahu, dan dia sama sekali tidak mengangkat kepalanya. Tuh. Ya, lagi sholat, lagi sujud, kebakaran, dia nggak bangun. Gitu, lari gitu mah. Ya. Kita lagi sholat, ada yang ketok-ketok pintu aja batal sholatnya. Jangan-jangan paket nih datang. Bisa jadi. Ya. Faqila lahu fi dzalika lamma rafa'a rasahu. Lalu ditanyakan kepadanya ketika dia bangun dari sujudnya. Setelah selesai sholatnya, ketika bangun, selesai sholatnya ditanya, kenapa kok nggak bangun? Lagi diteriak-teriakin. Ya. Faqala, lalu Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata, alhadni anha an-narul kubra. Sudah memalingkan kepadaku, melalaikan kepadaku, katanya, anha daripada api tersebut, an-narul kubra, api yang lebih besar. Artinya apa? Itu mah kecil api kebakaran mah. Ada api yang lebih besar yang menakutkan aku. Oh, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jangankan cuma digeroin, api nggak berasa.
happy, nggak berasa. Ya, bagaimana? Kira-kira kalau sudah sampai situ, bagaimana kualitas sholatnya ya? Kira-kira sama gak dengan Bang Haji ini? Sholatnya gitu. Nasabah datang, kabur langsung. Kemudian musannif berkata, "Fangdur ayyuhal ghafil." Kita dipanggil ghafil. Fangdur, lihatlah, berfikirlah ayyuhal ghafil, wahai orang-orang yang lalai fi salat, di dalam salat. Baina yadayi man taqumu, di hadapan siapa kamu berdiri? Ya. Wa man tunaji, dan siapa yang sedang engkau bermunajat kepadanya? Siapa yang sedang engkau panggil? Meminta kepada siapa? Wastahi, dan malulah kamu, antunajia maulaka biqalbin ghafil, engkau bermunajat kepada Tuhanmu dengan hati yang lalai. Ya, kita kan salat itu bermunajat, doa, meminta kepada Allah, mulut mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Pikiran kita lagi di mana? Ya, makanya di sini kata musannif manggil kita ayyuhal ghafil, wahai orang-orang yang lalai. Di mana pikiran kita ketika lagi sholat? Wasadrun mashhun, ya. Dan dada dan hati yang lalai, biwaswasid dunya, dengan waswasati dunya, dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, ya sudah menjadi terang benderang dan menjadi rahasia umum kalau kita sholat nih, lagi ada masalah kan pikiran kita masgul, sibuk pikiran kita bukan dengan sholat. Nanti habis sholat mau ngapain dulu nih? Ya, apalagi kalau lagi buru-buru. Wah, lagi sholat berencana. Ya, kita tuh itu mah. Lagi sholat berencana, mikirin sampai apa? Sampai kadang-kadang kita lupa rakaat gara-gara itu. Apa yang membuat kita lupa? Ya itu karena waswas dunia nih. Ada waswasa, ada gangguan duniawi sehingga membalikkan kita dari sholat kita. Wa khaba'ithis syahawat, dan juga katanya dengan apa namanya, khaba'ith itu adalah hal-hal yang menjijikkan daripada syahwat. Ya, khabithah katanya. Jadi syahwat itu bukan hanya saja syahwat kita kepada perempuan. Syahwat itu semua hal-hal yang bersifat keduniawian. Keinginan kita yang sifatnya duniawi namanya syahwat. Kita pengen baju mewah, baju bagus, pengendaraan bagus, apa semua bagus, itu namanya syahwat. Nah, keinginan duniawi ini disebut dengan syahwat. Nah, ini sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Amma ta'lam annahu muttali'un ala sariratika. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muttali'un, mengetahui ala sariratika, terhadap hatimu, terhadap sirmu, bisikanmu. Wa nadhirun ila qalbika, dan Allah Maha melihat terhadap hatimu. Wa inna ma yataqabbalu min salatika biqadri khusyu'ika. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, hanya akan menerima dari salatmu, katanya, biqadri khusyu'ika, sesuai kadar kehusuanmu. Jadi kalau kita salat nih 5% kita cuma khusyuk, berarti yang diterima sama Allah cuma 5%. Itu juga kalau ada yang khusyuk. Ya. Biqadri khusyu'ika, sesuai dengan khusyukmu, wa hudu'ika, dan ketundukanmu, ya, khidmatmu dalam salat, wa tawadhu'ika, dan tawadhu'mu, wa tadarru'ika, dan tundukmu, kepatuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, sesuai dengan kadar kehusyuan. Fa'budhu fi salatika ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sembahlah Allah dalam salatmu seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak sanggup melihat Allah, katanya, maka salatlah engkau seolah-olah Allah melihat kita. Ini berarti kalau kesimpulannya, salatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain misalnya, sudah sampai ke derajat ini nih. Sudah sampai salatnya seolah-olah beliau ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pantas saja begitu belum sampai salat aja, begitu sampai wudu
pucat. Ya. Karena penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa malu. Takut sholatnya salah, takut sholatnya kurang, malu kalau ibadahnya taksir, penuh dengan kekurangan. Ya. Yang bakal kita makan baru sholat 5 waktu aja udah bangga betul. Saya alhamdulillah sholat gak pernah kelewatan Pak Ustaz. Ya tapi ngapain ini doa saya gak pernah diijabah. Baru sholat 5 waktu itu udah sombong banget. Bagaimana itu kalau sholat duhanya dilakuin? Ya seolah-olah Allah wajib mengabulkan seluruh doa-doanya, kan begitu. Nah, ini orang-orang yang soleh dulu seperti ini keadaan sholatnya. Wali yang kedudukannya dekat dengan Allah model sholatnya begini. Itu kan wali katanya. Iya wali nyontohin ke kita bahwa ampunan itu sudah pasti menjadi milik mereka, sholatnya nggak kendor. Nah kita nih yang sedang belajar, nah, digiatin lagi sholatnya, minimal nggak kelewatan. Ya sudah bagus itu juga ya, yang 5 waktu nggak kelewatan, alhamdulillah. Ditingkatkan lagi kehusuannya. Ya. Kita belajar khusus itu pertama-tama, ya diantaranya adalah apa namanya, mendengarkan bacaan kita sendiri. Kalau lagi sholat sendiri nih, dengerin, ya. Insya Allah kan kalau misalnya doa apa namanya, bacaan Fatihah aja maknanya dikit-dikit tahu. Iya karena aku dua, iya karena stain. Ya ihdinas siratal mustaqim, tahu tuh mana gitu mah tuh. Minimal tuh apa namanya, menyelami mana-mana yang kita baca. Kalau nggak mampu, minimal menyelami, dengerin bacaan kita ini udah bener apa salah. Jangan terlalu pede dengan bacaan kita. Ini menjadi masalah nih. Ya, banyak imam sholat yang salah bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak bisa baca, tapi kadang-kadang karena sudah terbiasa bacaannya salah. Jadi seingat dia yang benar itu. Nah gitu ya. Maka kita pun juga misalnya yang sering jadi imam Pak, kalau ada yang negor, terima. Ya, karena kadang-kadang itu tadi, kadang-kadang namanya kita hafal ya, apa namanya, bacaan yang kita cuma karena hafal dari kecil begitu, padahal salah dibenerin ngambek gitu ya. Iya, karena gitu, karena bukan kadang-kadang salah itu bukan karena dia tidak bisa, tapi karena menghafal yang terbiasa salah. Ya, wadduha wal-laili idza saja dapat lempengan wala saufa yu'tika, itu salah. Ada orang bilang wala, panjangin walanya. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, walal enggak semua wala itu panjang kalau. Nah itu makanya kadang-kadang ada orang yang baca panjang itu bukan, pertama ada orang yang terbiasa salah karena ngikutin lagu yang dia baca. Ya, karena ngikutin lagunya, jadi ada juga yang salah karena lagunya. Ada karena yang salah memahami maknanya. Nah, itu yang penting untuk apa namanya, menghadirkan hati kita di dalam sholat. Jadi kehusuan itu kita pertama-tama mengukur seberapa dalam pikiran kita, hati kita, mengukur bacaan-bacaan yang kita baca ketika dalam sholat. Ya, di sini dikatakan fa'budhu fi sholatika ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Fa illam yahdur qalbuka bima dzakarna. Kemudian kata musannif, jika hatimu belum hadir ya dalam sesuatu yang telah kami sebutkan tadi, hati kita belum bisa na'budallah, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah atau seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Kalau belum mampu katanya, walam taskun jawarihuka likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala, dan anggota tubuh kita belum tenang, belum hudu ya. Makanya ada banyak orang yang sholatnya banyak bergerak, nggak tenang anggota badannya, gatal di sini, gatal di sana, ya mencet jerawat di sini, garuk dan sebagainya. Nih, kalau hati kita belum bisa hadir sesuai dengan yang kami sebutkan, dan anggota tubuh kita katanya belum bisa tenang, kenapa? Karena likusuri ma'rifati bijalalillahi ta'ala, karena kekurangan pengetahuan kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faqaddir, maka kira-kirakan ya kan,
untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah seolah-olah Allah itu melihat kita atau kita melihat Allah itu kan sulit. Maka gimana caranya katanya? Faqaddir, ya, takdirkan atau kira-kirakan anna rajulan sholihan min wujuhi ahli baitika, bahwasanya ada seorang laki-laki yang soleh dari keluargamu, yang huru ilaika kaifa salataka kaifa salatuka, yang melihat kepadamu bagaimana kamu sholat. Jadi sholatlah, ya, kalau pengen usul ini sholatlah seolah-olah kita ini sedang dinilai oleh seseorang di keluarga kita yang kita anggap soleh. Engkong kita misalnya, ya, hadirkan engkong kita ketika kita mau sholat, seolah-olah kita ini dinilai sholat kita oleh bapak kita atau engkong kita, gitu ya. Fa inda dzalika tahduru qalbuka, maka ketika itulah katanya pasti kamu bisa menghadirkan hatimu dalam sholat. Wa taskunu jawarihuka, dan kemudian anggota badanmu menjadi tenang, ya, menjadi anteng. Kenapa? Tahu sholatnya mau dinilai. Sumarji ila nafsika, kemudian kalau sudah begitu mengira-ngirakan ada orang yang mau menilai sholat kita, kemudian kembalikan kepada diri kita. Wakul, dan katakanlah, ala tastahina min khaliqika wa maulaka, ya, tidakkah kamu malu dari atau kepada yang menciptamu, wa maulaka, dan kepada Tuhanmu, alladzi huwa mutali'un alaika, yang melihat kepada dirimu, wa nadhirun ila qalbika, yang melihat kepada hatimu. Ya, kalau kita sudah mentakdirkan ada orang yang mau menilai sholat kita, ya, kemudian hatimu di situ hadir, badanmu menjadi tenang ketika itu, kemudian kembalikan kepada dirimu. Kamu nggak malu masa dinilai sama orang sholatmu bener? Kalau dinilai sama Allah kamu nggak bener gitu. Tidakkah kamu malu daripada penciptamu yang senantiasa melihat bukan hanya saja jasad kita, bahkan pada hati kita pun Allah tahu, Allah melihatnya. Ahwa aqallu indaka min abdin min ibadika min ibadihi, apakah Allah itu di hadapanmu lebih kecil daripada hambanya Allah? Ya, kalau kita bisa tenang nih ketika sholat kita dinilai orang lain, kenapa di hadapan Allah nggak bisa? Apakah Allah itu lebih kecil daripada orang yang kita hormati itu? Gitu ya. Walaysa biyadihi dzarruka wala nafuka. Sedangkan apa namanya? Pada hamba-hamba Allah itu tidak ada bahayamu, manfaatmu tidak ada pada hamba Allah. Yang ada itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama ashadda tughyanika wa jahluka. Fama ashadda tughyanaka wa jahlaka. Sungguh katanya, sungguh sungguh kebodohanmu, alangkah bodohnya kamu, alangkah menyimpangnya kamu. Wa ma'adhama adawatika li nafsika, dan alangkah besarnya permusuhanmu kepada dirimu. Ya, kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana yang tadi disebutkan, sholat seolah-olah kita melihat Allah, dan sholat seolah-olah Allah melihat kita. Ya, jadi bandingkan, kira-kirakan dulu nih. Lalu kita bandingkan. Setelah kita mengira-ngirakan ada orang yang menilai kita, kita bisa sholat yang tenang. Lalu kenapa kita kalau sholat sendiri di hadapan Allah langsung kita nggak bisa tenang? Gitu ya. Fa'alij qalbaka bihadza, maka obatilah katanya hatimu dengan hal ini. Fa'asa ayyahdura ma'aka fi sholatika, maka semoga dengan hal ini hatimu akan hadir dalam sholatmu. Fa innahu in aqada ijma'ul ulama, maka sesungguhnya telah terjadi kesepakatan para ulama, ya, sudah sepakat para ulama, ala annahu la yaktubu laka min sholatika illa ma aqalta minha. Para ulama sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya para malaikat itu tidak mencatatkan sholat kita illa ma aqalta minha, kecuali sholat yang kita hadir dalam sholat kita. Ya, jadi sholat yang kita laksanakan ini tidak akan dicatat, tidak akan sampai kepada Allah kecuali ma aqalta minha, kecuali sholat yang kita khusyuk di dalamnya.
Kalau sholatnya cuma 1% dari sholat yang kita laksanakan, maka yang sampai kepada Allah cuma 1%. Wa amma ma'utita bihi ma'al ghaflah, sedangkan sholat yang kau lakukan disertai dengan hati yang lalai, walau hukima bisihatihi zahiran, walaupun secara zahir dihukumi sah sholatnya, fahuwa ilal istighfari ahwaj, maka sholat yang demikian itu katanya lebih membutuhkan terhadap istighfar. Ya, ini sholat kita yang kita lakukan nih. Ya, sholat yang kita lakukan, walaupun secara sah, secara syariat sholat yang kita lakukan ini sah betul, tetapi sholat yang kita lakukan ini itu lebih butuh terhadap kalimat istighfar, butuh terhadap permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu ilal uqubati aqrab, karena sholat yang demikian, sholat yang dilakukan disertai dengan hati yang lalai kepada Allah, itu katanya lebih pantas untuk mendapatkan siksanya Allah daripada pahalanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Qala al-faqih Ismail al-Mukri rahimahullah ta'ala, ya, Imam al-faqih ahli fikih yaitu Ismail al-Mukri rahimahullah, beliau berkata dalam syairnya, tusolli bila qalbin salatan bimithliha yakunul fata mustaujiban lil uqubati. Engkau salat bila qalbin, tusolli salatan bila qalbin, engkau salat melaksanakan satu salatan tanpa kehadiran hatimu dalam salat tersebut, bimithliha, maka dengan salat yang seperti itulah yakunul fata, seorang pemuda, mustaujiban lil uqubati, lebih berhak mendapatkan siksa, lebih berhak mendapatkan uqubah, siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingin mengatakan kepada kita, sholat yang kita lakukan dengan hati yang lalai, tidak ada kehusyuan dalam sholat, itu jangan ngomong pahala, walaupun secara fikih, secara syariat itu sah, jangan berharap pahala yang begitu katanya. Kenapa? Karena itu lebih bagus katanya, lebih pantas untuk disiksa, untuk mendapatkan siksa. Ya, sholat yang lalai, bagaimana enggak katanya. Tadillu wa qad atmamtaha, engkau sholat, engkau telah menyempurnakan sholat, ghairu alimin, dalam keadaan tidak tahu. Tidak tahu apa? Tazidu ihtiyatan rak'atan ba'da rak'atin, enggak tahu kamu nambah satu rakaat dengan dalih kamu ihtiyat. Ya, dalih itu begini nih. Kalau kita sholat, lalu dalam sholat kita ini kan ragu-ragu, ini sholat dua atau udah ada tiga, dua apa tiga nih? Kita ngambil yang paling sedikit kan? Kenapa ngambil yang sedikit? Ihtiyat, hati-hati. Engkau telah menyempurnakan sholat, tapi engkau nggak tahu. Nggak tahu apa? Nggak tahu sudah menambah satu rakaat setelah satu rakaat. Dalihnya gara-gara ihtiyat. Artinya apa tuh sholat? Sholat yang hati kita nggak di situ. Tahu nggak? Ya. Fawailaka, maka celakalah kamu katanya. Tadri, engkau tahu, mantunajihi, ya, engkau tahu zat atau orang yang engkau meminta kepadanya, yang engkau bermunajat kepadanya, mu'ridon, berpaling, wa baina yaday man tanhani ghairu mukhbiti, dan engkau di hadapan orang yang engkau ruku kepadanya, ghairu mukhbiti, engkau tidak khusyuk. Ya. Kita tahu sebetulnya, ya, tahu apa katanya? Tahu kepada siapa kita meminta. Lagi sholat ini kita lagi berdialog dengan siapa? Lagi menghadap kepada siapa? Kita tahu kan? Tahu. Tapi kenapa kamu tahu tapi hatimu lalai, berpaling? Tukhatibuhu iyyaka na'budu muqbilan ala ghairihi fiha li ghairi daruratin. Engkau menyerunya, ya, dan kalimat iyyaka na'budu, ya Allah, iyyaka na'budu, aku menyembah hanya kepadamu, muqbilan ala ghairihi, sedangkan engkau menghadap kepada orang lain, li ghairi daruratin, tanpa ada sebab.
tanpa ada darurat. Ya, gimana rasanya? Kita dipanggil anak nih, Pak, tapi anak kita madepnya kemana? Kitanya di mana? Dia di mana coba? Kesel nggak kira-kira? Kesel. Kita juga sama, kita manggil Allah, kita berdialog pada meminta kepada Allah. Iya, karena abudu, saya sedang hanya kepadamu aku menyembah. Iya, karena abudu wa iya karena stain. Tapi hati kita lagi ngayap gimana tahu? Gitu ya? Iya kan? Tuh. Walau radda man najaka lil ghairi tarfuhu. Walau rudda, ya. Kalau ditolak katanya, man najaka, orang yang memanggilmu, yang tarfuhu lil ghair, yang pandangan matanya kepada orang lain, tamayazza min ghaidin, maka kau akan bisa membedakan min ghaidin dari kemarahan alaih kepadanya, wa ghiratin dan rasa cemburu. Ini gini. Kalau ada orang yang memanggilmu tadi nih, kalau ada orang yang manggil kamu, tapi pandangan matanya kepada orang lain, bener nggak kita kalau kita marah atau cemburu? Bener kan? Makanya kalau kita sholat kepada Allah, tapi hati kita madep kemana? Kira-kira Allah marah sama kita, pantas apa kagak? Gitu, itulah kira-kira. Makanya tadi dikatakan, katanya ilal uqubati aqrab, salat yang demikian ini itu lebih pantas mendapatkan siksanya Allah, karena kita ngadep sama Allah, manggil Allah, tapi hati kita berpaling kepada yang lain, gitu ya. Itu yang sholat. Ya, ini yang sholat, apalagi yang nggak sholat. Allah. Ya, makanya karena inilah Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi sholat gemeteran. Ya, kita mah boro-boro gemeter ngebut. Ya, kita mah boro-boro gemeter, boro-boro takut ngebut sholatnya malah. Jadi kata udah tahu, udah hafal. Lupa lagi. Lupa lagi. Amatastahi, tidakkah kamu malu? Katanya. Min malikil mulki, daripada Allah Subhanahu wa taala, raja di raja. Tidakkah kamu malu kepada Allah? Ayyara sududaka anhu yaqrilul mur'ah, yang Allah itu melihat kepada berpalingmu daripadanya, ya qalilul muruah, katanya, wahai orang-orang yang muruahnya sedikit, yang tidak punya muruah, yang tidak punya harga diri, tidak punya rasa hormat. Bagaimana tidak kita disebut qalilul muruah? Karena kita memanggil kepada Allah, bermunajat kepadanya, tapi hati kita berpaling. Ilahi ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kepada kami, fiman hadaita, dalam golongan orang-orang yang telah engkau beri hidayah, wa khudh bina ilal haqqi nahjan, dan bawalah kami, ya, ilal haqqi nahjan, kepada jalan yang benar, fi sawa'it thadiq, dalam jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah penutup dari bab sholat ini, adalah tentang kehusyuan dalam sholat. Bagaimana kalau lihat cerita ini, kalau kita meresapi maknanya, serem banget ya. Dan ini takut betul, harus takut ya, sebagai orang yang beriman mestinya takut. Paling tidak setelah kita nanti selesai dari pengajian kita ini, kita mulai berpikir, mulai memperbaiki sedikit-sedikit apa yang kita mampu kita lakukan. Lakukanlah dengan lebih baik ya. Ya, jangan wah kalau gitu mending gua sholat aja, jangan begitu malah ya. Itu malah makin jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang sholat aja disiksa. Ya, yang sholat aja serem, apalagi yang tidak